Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SMP kelas 8 semester dasar. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teks berita. Anak-anak, di rumah kalian pasti sering menonton televisi, khususnya acara berita. Selain dari televisi, kalian bisa juga membaca berita melalui surat kabar atau mendengarkan berita melalui pesawat radio. Anak-anak, pada era digital seperti sekarang ini, berita dapat Anda akses melalui internet. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran teks berita? Yuk kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi hal-hal yang mengulas tentang peristiwa yang terjadi di dunia kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Berita dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti media cetak, internet, siaran, atau informasi dari mulut ke mulut kepada masyarakat luas. Pada dasarnya, berita berupa laporan yang aktual atau terkini dan faktual atau nyata. Berita ini pun harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, berita haruslah akurat dan lengkap. Ciri-ciri berita yang baik. 1. Dapat dipercaya atau faktual. 2. Diterima di masyarakat. 3. Jelas. 4. Menarik. 5. Menggunakan kalimat sederhana. 6. Segera disampaikan. Dan 7. Terkini atau aktual. Selanjutnya, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita terdiri atas beberapa hal sebagai berikut. 1. Apa atau what. Fungsinya yaitu menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Dalam kalimat pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut? 2. Who atau siapa, menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Pertanyaannya, siapa orang yang diberitakan? 3. Di mana atau where, menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Yang keempat, kapan atau when, menjelaskan waktu atau jam, hari, tanggal, tahun terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dalam kalimat pertanyaan, kapan peristiwa tersebut terjadi? Yang kelima, mengapa atau why, menjelaskan sebab atau alasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dalam kalimat tanya yaitu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan yang keenam, yaitu bagaimana atau how, menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menanggulangi peristiwa yang terjadi. Nah, anak-anak, kelima unsur berita itu sering disebut WH question atau 5W plus 1H. Berikutnya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas A, yaitu kepala berita berupa judul utama yang biasanya ditulis besar. B, teras berita, yaitu paragraf pembuka yang berisi intisari berita atau memuat beberapa unsur berita. C, buku berita, yaitu paragraf isi yang memuat uraian lengkap dan menjelaskan keseluruhan unsur berita. Dan keempat, yaitu kaki berita, yaitu paragraf penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. 1.
penggunaan bahasa standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. 2. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Contoh kalimat langsung, diharapkan di masing-masing daerah memiliki prioritas kesenian yang akan dikembangkan di daerahnya. Untuk itu, tahun depan saya berharap ada masukan dari bawah tentang alat kesenian apa yang harus diadakan sesuai kebutuhan. Tutur Mendikbud. Contoh kalimat tidak langsung. Selain itu juga kata Mendikbud koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap dan terus diintensifkan agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. 3. Penggunaan konjungsi temporal dan keterangan waktu. Konjungsi temporal dan keterangan waktu sama-sama berkaitan dengan waktu. Kata yang termasuk konjungsi temporal adalah lalu, kemudian, selama, sejak, setelah itu, ketika, sambil, dan seraya. Menulis teks berita. Bagaimana anak-anak cara menulis teks berita? Berikut ini adalah langkah-langkah penulisan berita. 1. Menentukan peristiwa dan sumbernya, antara lain berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. 2. Mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. 3. Mencatat fakta-fakta dengan pola adik simbah, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Mengembangkan catatan menjadi teks berita secara utuh yang disajikan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang berlaku dalam teks berita. Anak-anak, selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan unsur-unsur berita ini sebagai pelatihan agar kalian memahami tentang struktur dan unsur-unsur berita. Perhatikan contoh berikut, judulnya yaitu oknum petugas ngotot ingin makan di tempat saat PSBB. Nah, ini kita sebut kepala berita. Kemudian paragraf pertama, seorang oknum yang mengaku petugas di Jakarta Selatan viral di media sosial karena memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayaninya untuk makan di tempat. Padahal hal tersebut telah dilarang selama masa PSBB berlaku. Pembelian makanan hanya diperbolehkan lewat cara take away atau dibungkus. Nah, anak-anak, ini paragraf pertama merupakan teras berita atau pembukaan, yaitu bagian pembuka mengandung unsur apa, yaitu di sini seorang oknum petugas melanggar peraturan PSBB. Berikutnya paragraf kedua, saya bacakan. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui bahwa oknum yang ngotot makan di tempat tersebut bernama Bejo Haryanto. Diketahui pula bahwa oknum tersebut ternyata bukan PNS atau pegawai negeri sipil DKI, tapi oknum FKDM. Karena telah melanggar protokol PSBB, oknum tersebut langsung diberi sanksi berupa pemberhentian keanggotaan FKDM. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun Twitter resminya. Nah, anak-anak, paragraf yang baru saya tampilkan ini merupakan tubuh berita atau isi berita. Pada bagian tubuh berita, di sini terdapat unsur di mana atau where, yaitu Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu juga ada unsur siapa atau who, yaitu Bejo Haryanto. Selanjutnya, pada bagian paragraf ini saya bacakan. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa oknum anggota FKDM bernama Bejo Haryanto ngeyel ingin makan di tempat di masa pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Ia mengaku sebagai petugas yang baru saja menyelesaikan patrolinya.
Ia juga menantang diberi sanksi apabila ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang datang ke kedai tersebut. Pemilik kedai berkata bahwa ia hanya menjalankan peraturan Pemda DKI. Ia telah mencoba memintanya untuk segera pergi baik-baik dan tidak berniat mengusir. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak mau dikenai denda 100 juta rupiah karena melanggar peraturan PSBB. Namun oknum tersebut mengotot untuk tetap makan di sana. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bagian penutup. Pada bagian penutup atau yang kita sebut sebagai kaki berita berisi unsur mengapa atau why, yaitu menyampaikan alasan ingin makan di kedai, yaitu habis patroli dan makan sendiri. Kemudian ada juga unsur bagaimana atau how, yaitu oknum mengaku bahwa ia adalah petugas dan menantang pemilik kedai untuk melaporkannya pada petugas Pemprov DKI Jakarta. Nah, anak-anak, apabila unsur-unsur berita tadi kita rangkum dalam sebuah tabel, maka tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada apa, what, kemudian di mana atau where, kapan atau when, dan seterusnya. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menarik bukan? Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga teks berita yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan atau referensi untuk pembelajaran kalian. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Kita bertemu lagi pada waktu dan kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.